Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang dan selamat datang di Mekari Talenta HR One on One Webinar series ke-51. Nah, teman-teman, selamat datang. Aku ucapkan sekali lagi. Pada hari ini, webinar Talenta akan mengulik nih, topik terkait dengan The Ultimate Guide for Employee Financial Wellness. Jadi mungkin teman-teman di sini beberapa sudah aware juga ya, kalau untuk penting nih bagi teman-teman HR untuk bisa memperhatikan employee benefit ya di perusahaan masing-masing. Dan yang sedang hangat didiskusikan juga di kalangan teman-teman HR adalah dari sisi financial wellness-nya. Oke, nah sebelum kita mulai webinar, aku akan memperkenalkan diri dulu. Sebelum perkenalkan teman-teman semua, aku Anissa dari tim Talenta yang hari ini akan membawakan acara dari awal hingga akhir. Nah, nantinya kita juga akan ditemani oleh kedua speaker kita nih untuk mendiskusikan terkait dengan topik pada hari ini. Oke, sebelumnya aku juga mau nih untuk berkenalan dulu ya dengan teman-teman semua. Jadi silakan teman-teman untuk menyampaikan nama, lalu nama company, dan juga kota domisili teman-teman semua di kolom chat. Jadi nanti supaya selama webinar kita dan speaker kita bisa sapa-sapa juga nih teman-teman dari yang sudah hadir di webinar pada hari ini. Oke, boleh di next. Oke, sebelumnya aku akan menyampaikan beberapa agenda webinar kita pada hari ini, yaitu nanti setelah opening ini, aku akan menyampaikan nih teman-teman terkait informasi Talenta Update, khususnya di bulan Juli 2022. Nah, setelahnya nanti kita akan langsung mendengarkan presentasi dari speaker kita yang pertama, yaitu dari Mbak Bena nih, tentang the importance of employee financial wellness, khususnya di Indonesia. Nah, lalu berikutnya kita akan memasuki sesi keynote speaker yang kedua, nanti akan ditemani oleh Ko Janson ya, itu terkait dengan introducing Mekari Flex Installment. Lalu nanti kita akan ada sesi intermezzo, di mana aku akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan training dan juga lainnya. Lalu nanti kita akan sama-sama berdiskusi terkait dengan topik hari ini lebih dalam lagi di sesi interaktif Q&A. Nah, caranya seperti apa nanti akan aku jelaskan di slide berikutnya. Dan yang terakhir kita akan memasuki sesi feedback dan juga closing. Boleh di next? Oke, jadi teman-teman di bulan Juli 2022 ini Talenta mempunyai beberapa update terkait fitur ataupun informasi lainnya. Nah, kalau teman-teman lihat ini ada 5 informasi yang akan aku sampaikan. Boleh di next? Oke, yang pertama adalah mengenai fitur Force Plus untuk beragam survei HR. Jadi teman-teman saat ini di Talenta itu sudah menyediakan fitur Force Plus. Jadi teman-teman HR bisa dengan mudah nih untuk mengelola seluruh administrasi survei atau formulir kebutuhan karyawan hanya dalam satu dashboard Talenta. Nah, teman-teman sudah bisa mengakses fitur Force Plus ini di menu utama dari dashboard Talenta ya. Nah, ini juga dilengkapi oleh fitur approval. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk mengaktifkan fitur ini, teman-teman bisa nih untuk menyampaikan kebutuhannya di feedback form atau hubungi tim Talenta ya. Boleh di next? Oke, berikutnya adalah mengenai tampilan baru dari live chat Talenta. Nah, mungkin teman-teman di sini juga sudah ada yang aware ya dengan tampilan baru live chat. Jadi saat ini kami sudah memperbarui tampilan live chat sehingga teman-teman bisa lebih mudah nih jika misalnya ada koneksi yang terputus, teman-teman bisa melanjutkan chat terakhir itu melalui email. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah tampilan baru attendance. Nah, jadi teman-teman selain live chat, Talenta juga memperbarui tampilan di menu setting attendance. Nah, dengan perbaruan ini, harapannya teman-teman bisa lebih mudah lagi nih untuk mengelola waktu kehadiran karyawan, seperti schedule, break, dan juga shift. Boleh di next? Oke, berikutnya adalah tampilan baru update payroll komponen. Nah, jadi teman-teman saat ini di payroll komponen pun juga sudah diperbarui ya tampilannya. Nah, harapannya juga teman-teman akan lebih mudah lagi nih untuk mengelola penggajian karyawan di perusahaan masing-masing. Boleh di next? Oke, informasi berikutnya adalah terkait dengan Mekari Conference 2022. Nah, mungkin teman-teman di sini yang sudah hadir, mungkin ada yang sudah book tiketnya nih, atau mungkin sudah membeli tiketnya ya, itu teman-teman silakan bisa juga nih untuk sampaikan komentar juga nih di kolom chat. Nah, bagi teman-teman yang belum, mungkin aku akan menginfokan bahwa Mekari Conference merupakan konferensi tahunan dari Mekari. Nah, tahun ini kita akan fokus membahas seputar digital transformation dan bagaimana sih dampaknya terhadap perkembangan bisnis di berbagai lini. Itu ada dari HR, ada bisnis, dan juga dari regulasinya. Nah, teman-teman yang menarik adalah di tahun ini Mekari Conference akan diadakan secara offline.
tepatnya pada tanggal 11 Agustus 2022. Oke, boleh di next. Mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ya atau belum akrab juga nih dengan Mekari Conference. Nah, aku akan memutarkan satu video kilas balik terkait Mekari Conference di 2019. Boleh silakan di-play videonya. Salah satu yang kita hadapi saat ini adalah dunia bisnis ini semakin tidak menentu, cepat berubah, kemudian tidak pasti. Kami ingin mencoba memberikan inspirasi, edukasi, dan berharap Bapak Ibu di sini bukan saja bisa mengambil langkah pertamanya setelah event ini, tapi bisa mengambil langkah pertamanya di event ini. Itulah tujuan diadakannya Mekari Conference. Saya pikir teknologi, baik itu untuk bisnis kecil maupun bisnis besar, itu sangat penting. Dan itu nggak bisa terjadi kalau nggak ada teknologi. Jadi teknologi pada saat ini udah nggak bisa enggak, sudah merupakan bagian dari hidup kita. Event seperti ini memang harus mass dan masif seperti ini. Datang ke event ini saya belajar, satu, kedua saya bernetworking, berkolaborasi, ketemu teman-teman kolaborator yang baru. Oke, nah teman-teman itu dia video kilas balik dari Mekari Conference di tahun 2019. Nah, mungkin teman-teman jika penasaran ya dan tertarik juga nih untuk menghadiri Mekari Conference di 2022, silakan teman-teman langsung book dan juga beli tiketnya nih di bit.ly/mekari-conference-ud. Nah, atau teman-teman juga bisa nih bagi teman-teman yang sudah menggunakan produk Mekari, khususnya Mekari Talenta, teman-teman bisa mendapatkan promo khusus dengan memasukkan unique code yaitu USD 2036. Jadi silakan teman-teman langsung book tiketnya ya. Oh ya, tadi aku sempat baca kalau misalkan kolom chatnya disable, jadi mohon maaf teman-teman saat ini untuk kolom chatnya sudah bisa ya untuk mengirimkan chat. Terima kasih teman-teman untuk remindernya. Oke, boleh di next. Oke, sebelum kita mulai ke webinarnya, aku akan menyampaikan beberapa rules terkait dengan webinar kita pada hari ini. Mungkin boleh di next dulu slide-nya. Ya, jadi teman-teman silakan sampaikan feedback terkait webinar hari ini dan juga kebutuhan teman-teman untuk mengaktifkan beberapa fitur talenta lainnya melalui feedback form kami yang bisa diakses di bit.ly/thr101-fd51. Silakan teman-teman nanti juga bisa langsung klik link yang akan di-share oleh rekanku Mutia di kolom chat. Boleh di next? Yang berikutnya adalah saat ini di Talenta sudah memiliki grup komunitas teman-teman yaitu HR One-on-One Community. Nah, di grup ini kita berkumpul ya dengan teman-teman HR lainnya untuk sama-sama saling sharing info-info terkait dengan HR. Nah, teman-teman bisa langsung sampaikan ketertarikan atau kebutuhannya di bit.ly/thr101-fd51. Boleh di next? Oke, tadi di awal aku sempat menyinggung kalau di webinar ini teman-teman bisa nih untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, caranya seperti apa? Teman-teman silakan sampaikan pada tab Q&A. Nah, teman-teman selain untuk menyampaikan pertanyaan juga bisa nih untuk upvote atau like pertanyaan lainnya yang sekiranya menarik untuk kita bahas di sesi live nanti. Silakan boleh di next.
Oke, kita udah sampai nih di sesi presentasi dari speaker yang pertama. Mungkin sebelum kita mulai, aku akan invite Mbak Bena untuk menyalakan kamera dan juga mikrofon. Oke, halo Mbak Bena, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Anissa. Oke, gimana kabarnya Mbak Bena hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke. Oke Mbak Bena, nah mungkin di sini teman-teman juga udah nggak sabar ya untuk mendengarkan sebenarnya gimana sih cara kita menyusun ya, mungkin memperhatikan juga employee financial wellness di perusahaan masing-masing. Nah mungkin dari Mbak Bena bisa nih dimulai untuk sharingnya. Silakan Mbak Bena. Oke, terima kasih Mbak Anissa atas kesempatannya dan juga kepada tim Kari. Selamat siang semuanya Bapak Ibu yang hadir di sesi siang hari ini. Gitu ya. Um, Sepertinya teman-teman semua cukup banyak, tadi aku sempat lihat di attendees, ternyata cukup banyak yang ikut di siang hari ini. Terlihat sekali ya betapa banyaknya mungkin praktisi HR, entah itu business owner atau mungkin para leaders dan teman-teman gitu ya yang baru mungkin ini pertama kalinya gitu ya, atau mungkin di tengah kegalauan gimana nih caranya nentuin financial wellness untuk karyawan, itu sepertinya cukup banyak dan memang topik ini sedang banyak dibahas dan sepertinya tidak akan habis gitu ya kalau kita bahas siang hari ini semuanya. Tapi nanti siang hari ini saya coba sedikit elaborate gitu ya untuk teman-teman semua dan kita bahas sedikit yang lebih praktikal untuk teman-teman semua nantinya supaya teman-teman juga dapat mempraktikkan gitu ya setelah selesai dari sesi siang hari ini gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai ya, sebelum kita mulai lebih jauh, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu gitu ya. Di sini saya Binanti Fauzi, gitu ya. Saya Fauzi ini. Saya adalah seorang senior people development yang saat ini bekerja di sebuah perusahaan beauty local brand gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini, namanya adalah BLP Beauty, dan sekarang yang berubah menjadi BLP, which is perusahaan ini sudah bergerak dari 2016 sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 6 tahun, dan kita baru aja celebrate birthday atau anniversary BLP yang ke-6 bulan lalu. Oke. Mungkin dari, bisa di next. Oke, dari BLP sendiri kita sejauh ini dari tahun 2016 tadinya kita berawal dari 8 lip code gitu ya. Diawali dari 8 lip code atau 8 SKU pada saat itu sampai dengan akhirnya saat ini selama kurang lebih 6 tahun BLP berkembang dengan cukup lumayan pesat lah. Gitu. Saat ini kita sudah ada kurang lebih 150 SKU dan kita ada 2 kategori yang tadinya mungkin berfokus pada makeup, sekarang BLP juga sudah mulai merambah ke skincare. Gitu. Dan kita juga ada 7 beauty space atau store di BLP yang kita sebut beauty space. Itu di beberapa kota di Indonesia, salah satunya adalah Jakarta, kemudian ada di Bandung, kemudian di Jogja, dan juga Surabaya. Seperti itu. Oke, nah mungkin bisa dilanjutkan untuk slide-nya, Bapak Ibu. Oke, nah mungkin sebelum kita bahas lebih jauh gitu ya terkait financial wellness, kita harus tahu dulu nih dari employee wellness-nya. Kenapa sih harus membahas dari employee wellness? Kenapa nggak langsung aja ke financial wellness? Hal ini karena employee wellness dan financial wellness itu adalah satu kesatuan, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi mungkin kita sama katakan dulu dari persepsinya, kemudian dari analoginya, gitu ya. Kalau employee wellness dan financial wellness ini menjadi satu kesatuan. Kenapa? Karena financial wellness-nya itu ada di dalam employee wellness itu sendiri, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau dari sini tergambar di sini ada employee wellness, di mana employee wellness dan financial wellness ini juga memiliki satu tujuan yang sama. Ya, mungkin bisa dimunculkan ya untuk slide-nya.
Nah, untuk employee wellness dan financial wellness ini memiliki satu tujuan yang sama, di mana kita sama-sama bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih happy pastinya, dan juga lebih sehat gitu. Kenapa nggak happy aja, atau kenapa nggak sehat aja gitu? Karena saat sehat belum tentu happy, pada saat happy belum tentu sedang sehat gitu. Jadi memang yang harus diperhatikan adalah kesehatannya dan juga kebahagiaan dari si para karyawan ini sendiri. Gitu. Mungkin bisa dilanjut. Oke. Nah, kemudian di sini ada employee wellness categories gitu ya, di mana ada beberapa kategori yang tadi sempat saya sebutkan gitu ya di awal, bahwa financial wellness itu berada di dalam si employee wellness itu sendiri gitu. Jadi memang financial wellness ini tidak berdiri sendiri gitu ya kalau di perusahaan. Jadi ada beberapa kategori lainnya yang juga termasuk dalam si employee wellness-nya. Salah satunya ada emosional, kemudian intelektualnya juga harus diperhatikan, secara mental karyawannya juga harus diperhatikan, sosial, fisikal, dan juga environmental. Gitu. Kenapa sih employee wellness ini menjadi sangat penting gitu ya, Bapak Ibu, untuk diperhatikan dari perusahaan gitu ya, bukan cuma dari HR, tapi juga dari lingkungan perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah yang pertama adalah karena bisa dilanjutkan, sorry. Yang pertama adalah betapa pentingnya employee wellness ini untuk meningkatkan employee engagement, gitu ya. Di mana happy employee, gitu ya, akan menjadi lebih engage ke perusahaan. Kebayang ya, kalau employee-nya kurang engage, gimana dia mau happy menjalani harinya, gitu ya. Jangankan happy untuk menjalani hari, udah berganti hari aja, udah mulai, aduh aku harus bekerja kembali ya, gitu. Bisa jadi demotivational. Kemudian yang selanjutnya dari productivity increase. Happy employee terbukti lebih more energized gitu ya, lebih semangat, lebih bertenaga, dan spend more time untuk fokus dan membuat pekerjaannya jauh lebih efisien. Mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ya, masa-masa kayak aduh aku lagi capek banget, kemudian lagi nggak happy di kantor. Pasti di momen-momen itu agak kesulitan untuk fokus dan membuat pekerjaannya lebih efisien. Pasti akan lebih lama ya, dari sisi pekerjaan yang dapat diselesaikan. Yang selanjutnya adalah loyalty improvement, di mana employee wellness ini sendiri juga membuat karyawan itu lebih loyal gitu ya secara masa kerja. Kemudian juga menurunkan turnover rate. Nah, yang terakhir adalah better company culture. Ya, ini kalau kita sudah mau gali yang lebih deep-nya lagi itu adalah ke culture itu sendiri. Itu dimana culture itu mungkin kalau kita bilang financial wellness, kita buat event, kemudian kita buat struktur dari compensation and benefit itu lebih terlihat. Tapi saat kita berbicara dengan culture, culture itu mungkin bisa dirasakan, gitu ya. Tapi bentuknya tuh mungkin abstrak, jadi nggak terlihat, gitu ya, nggak agak sulit untuk penetrationnya dan lain sebagainya, gitu ya. Itu biasanya muncul. Nah, di mana si employee wellness ini sendiri akan membantu teman-teman gitu ya, atau Bapak Ibu sendiri di sini untuk membuat company culture itu jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke topik kita siang hari ini, gitu ya, si financial wellness itu sendiri. Gimana sih, gitu ya, kalau tadi financial wellness itu ada di dalam employee wellness itu sendiri, kemudian gimana sih caranya, gitu ya, perusahaan dari sisi perusahaan itu bisa menganalisa si financial wellness yang dibutuhkan, gitu, karena biasanya dari perusahaan itu kita punya kebijakan masing-masing gitu ya, punya
kategorisasi masing-masing. Dan ini gimana nih Bapak Ibu biar lebih mudah untuk menentukan si financial wellness yang tepat gitu ya, mau memberikan benefit yang tepat ke para karyawan. Nah, di sini tahapan yang pertama adalah assess needs-nya dulu. Mungkin Bapak atau Ibu di sini sudah lebih mengerti lah ya, demografi dari karyawan masing-masing employee-nya seperti apa, kemudian juga kategorisasinya seperti apa, dan lain sebagainya. Nah, dari kategorisasi ini sendiri, itu bisa dari kategorisasinya ini sendiri bisa dijabarkan terlebih dahulu. Kita bisa bikin SWOT analisisnya, kemudian juga bisa di-assess, dikategorikan. Biasanya yang paling mudah adalah mengkategorikan berdasarkan umur, gitu ya. Karena itu yang paling sangat mudah dilihat biasanya, berdasarkan umur. Bisa dari kategori fresh grade, gitu ya, umur-umur fresh grade yang baru join masuk ke employee, sampai dengan mungkin umur-umur yang in the middle level position, gitu, sampai yang akhirnya nanti ya sudah di level-level senior atau level leader, level head, bahkan sampai mungkin ke VP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan informasi yang relevan. Ini juga bisa melakukan survei, gitu ya, dari sisi ini, baik itu survei yang terkait dengan employee engagement, gitu ya, atau mungkin survei-survei lain yang related to this, gitu, dan hasilnya dapat diolah sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat, gitu, kira-kira kita kurangnya ada di mana ya, gitu. Mana yang harus diperbaiki, seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa, gitu ya, untuk mapping organisasi terlebih dahulu, gitu ya. Mapping apa yang sudah dimiliki dari si organisasi ini sendiri untuk support employee financial well-being, gitu. Jadi selama ini pasti Bapak Ibu sebelum hadir ke sini sudah memiliki sistemnya terlebih dahulu kan ya. Gitu. Atau mungkin sudah ada nih kayak benefit-benefit dasar lah ya. Mungkin seperti gaji atau mungkin ada BPJS dan lain sebagainya gitu. Nah, itu boleh nanti di mapping. Jadi setelah ini kita akan ada gimana sih mappingnya gitu ya. Supaya nanti bisa terlihat apa aja yang sudah kita punya, mana yang kurang dan belum kita punya, itu bisa kita dapatkan dari survei dan pengkategorian berdasarkan umur dan demografi lainnya tadi, sehingga nantinya dapat diolah menjadi satu kesatuan sebelum kita membuat total rewards benefit dan berhubungan dengan si financial wellness karyawan ini sendiri. Oke, nah tahapan yang keduanya adalah build support. Ini adalah part di mana tadi Bapak atau Ibu bisa melakukan SWOT analisis, memetakan kelebihan, kekurangan, opportunities, dan threat gitu ya, sehingga kita bisa lebih membuat planning yang komprehensif. Gitu. Selanjutnya setelah build the support, kita langsung membuat si action-nya gitu. Jadi setelah itu kita bisa take action, itu di mana setelah semua data dikumpulkan gitu ya, semuanya sudah lengkap, data dapat diolah dan diidentify untuk melakukan improvement kepada financial well-being dari para karyawan. Dan yang terakhir adalah embed and evaluate gitu ya. Jangan lupa program seperti ini biasanya program jangka panjang, apalagi kalau nantinya ada program-program yang dibuat secara customize gitu ya, atau mungkin berbeda dengan yang biasanya gitu. Nah, itu Bapak Ibu jangan capek untuk melakukan sosialisasi berkali-kali gitu ya, sering-sering dilakukan sosialisasi kepada karyawannya, kemudian diberikan pemahaman lebih gitu ya, karena financial wellness itu bukan cuma pemenuhan kebutuhan secara benefit, tapi juga diedukasi si karyawannya ini. Dan yang terakhir adalah selalu evaluasi untuk mengukur impact dan kesuksesan dari program tersebut. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya
Oke. Selanjutnya ini adalah tahapan yang tadi sempat saya sampaikan di awal. Gimana sih caranya gitu ya? Kan kita harus mapping dulu nih. Mappingnya tuh seperti apa sih? Gitu kira-kira apa aja yang diperlukan untuk masuk ke dalam mapping. Nah, di sini ada beberapa gitu ya yang saya buat secara sederhana, tapi ini tidak harus semuanya pasti ada di perusahaan Bapak atau Ibu, jadi dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Gitu. Yang pertama ada basic needs. Basic needs ini adalah pokoknya lah ya, pokoknya yang mungkin nanti dari karyawan akan terima dan mungkin saat ini sudah berjalan. Biasanya ada gaji pokok, kemudian ada variable allowance, food allowance, overtime gitu ya. Kemudian juga ada insentif, performance bonus, sign-on bonus, resident allowance, dan lain-lain gitu. Kemudian yang selanjutnya ada peace in mind. Ya. Peace in mind ini salah satu contohnya adalah health insurance, gitu ya, dimana makanya tadi saya sempat bilang bisa di mapping dulu umurnya berdasarkan demografi dan lain sebagainya, karena kebutuhan mungkin kebutuhan teman-teman yang fresh graduate dengan kebutuhan teman-teman yang udah di usia 30 tahun, let's say, itu pastinya berbeda gitu. Mungkin teman-teman yang fresh graduate, mereka oke, saya fokus mencari pengalaman, saya akan lebih banyak fokus ke growth-nya, kemudian juga ke basic salary ya, selama saya masih bisa bertahan untuk hidup, ibaratnya seperti itu. Dan kemudian teman-teman yang di atas 30 tahun, di mana mungkin biasanya sudah berkeluarga, sudah memiliki anak, dan sebagainya, health insurance ini menjadi salah satu hal yang penting gitu. Jadi dapat disesuaikan lagi kembali dengan kebutuhan dari si perusahaan. Seperti apa. Lalu yang selanjutnya ada work-life balance. Itu ini ada flexible working hours gitu ya, di mana mungkin yang tadinya tidak terlalu familiar, tapi 2-3 tahun terakhir ini menjadi sangat familiar gitu, karena ada pandemi, kemudian work at home, childcare, volunteering, floating holiday, sport allowance. Kemudian ada growth, ini masuk ke coach, mentor, ke promotion process, performance review, gitu ya. Kemudian fast track career, access to internal planning, kemudian ada engagement, bisa share options, gitu ya. Share brand, sensitive stock, kemudian differentiator. Differentiator ini adalah pembeda antara perusahaan Bapak Ibu dengan perusahaan lainnya. Kira-kira kita punya apa sih yang beda di perusahaan ini? Kemudian yang terakhir ada recognitions. Ini bisa masuk ke long service award gitu ya, sport recognition award, celebration, birthday voucher, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi yang mau saya tekankan di sini adalah total rewards ini tidak hanya yang tangible yang dimasukkan, tapi intangible pun dimasukkan. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa jauh lebih objektif gitu ya pada saat melakukan improvisasi atau perbaikan ke depannya. Oke, nah selanjutnya saya share sedikit kali ya, kira-kira apa sih yang BLP lakukan gitu ya, salah satunya terkait si financial wellness karyawan ini. Karena financial wellness itu dari kedua belah pihak, pastinya karyawannya harus sehat, tapi perusahaannya juga harus sehat gitu. Kenapa? Karena kalau salah satunya aja yang sehat, pastinya nggak akan bertahan lama lah ya. Perusahaan sebagai pemberi benefit dan si karyawan sebagai penerima benefit harus berada di posisi yang tengah-tengah. Nah, di sini dari BLP sendiri kita buat satu program gitu ya, namanya adalah BLP Explore, di mana BLP Explore ini adalah employee activities. Kok ada employee activities, hubungannya apa nih sama si financial wellness? Gitu. Nah, seperti yang tadi disampaikan di awal gitu ya, kalau misalkan financial wellness ini tidak lepas dari employee wellness, di mana employee wellness itu sendiri gitu ya, usahakan karyawan ini
tidak jenuh gitu ya dengan pekerjaannya, tidak merasa aku datang hanya untuk bekerja gitu ya, tapi tidak ada sosialisasi, tidak ada kegiatan lainnya gitu ya, yang akhirnya menyebabkan kayak aku bosan nih, kayak keseharian aku ini aja gitu. Nah, makanya mungkin beberapa perusahaan juga ada yang melakukan dan sering melakukan si employee activities ini sendiri. Dan di BLP, employee activities ini kita wadahi dengan lebih jelas gitu ya. Makanya ada program namanya BLP Explore, di mana BLP Explore ini ada beberapa kegiatan gitu, di mana nantinya setiap kegiatan itu memiliki poin dan nilai yang berbeda pada saat dilakukan. Gitu. Yang nantinya poin-poin ini dapat teman-teman kumpulkan gitu ya, dan tukarkan menjadi flexible benefit yang bisa teman-teman BLP dapatkan berdasarkan level of positions-nya. Gitu. Nah, untuk mewadahi itu tersebut pastinya kita nggak bisa nih secara manual gitu. Mungkin kalau karyawannya baru sedikit gitu, itu masih possible gitu. Tapi pada saat karyawan berkembang jauh lebih banyak, pastinya kita butuh sistem pendukung, di mana di sini kalau BLP kita memutuskan untuk menggunakan Mekariflex gitu. Mungkin bedanya dengan perusahaan-perusahaan lain di mana pada saat mungkin menggunakan Mekariflex saldonya langsung masuk aja nih, nggak ada kegiatan apapun gitu ya. Jadi karyawan bisa langsung menggunakan saldonya, tapi kalau di BLP kita buat teman-teman melakukan aktivitas terlebih dahulu gitu ya, untuk membuat mereka juga lebih aktif ke depannya gitu. Nah, di sini ada seperti tadi yang saya bilang, untuk fokus si benefit itu sendiri tidak hanya ke tangible benefit, tapi juga intangible benefit. Gitu. Dimana tangible benefit yang bisa teman-teman terapkan juga gitu ya, tapi mungkin dari sisi perusahaan tidak terlalu costly, itu ada seperti years of service recognition gitu. Mungkin cost-nya tidak terlalu besar, tidak terlalu banyak, tapi efeknya yang didapatkan dari sisi karyawan dan juga karyawan ke perusahaan itu cukup berdampak gitu. Kenapa? Pastinya Bapak Ibu semua atau teman-teman di sini juga bekerja gitu ya sebagai karyawan dan merasakan gimana sih rasanya saat sudah bekerja mungkin 5 hari dalam seminggu, entah habis beberapa jam gitu, sudah melakukan yang terbaik, kok aku nggak dilihat ya, kok aku nggak dihargai ya, kok apa yang aku kerjakan tidak mendapatkan perhatian apapun gitu. Nah, dengan adanya Years of Service Recognition atau mungkin Employee of the Year Recognition gitu ya, dengan cost tidak terlalu besar tapi bisa membuat karyawan jauh lebih dihargai gitu. Karyawan jauh merasa lebih mempunyai sense of belonging gitu ya ke perusahaan karena mereka merasa dilihat, mereka merasa dihargai, mereka merasa apa yang mereka kerjakan itu tidak hanya sebatas transaksional setiap bulannya aja gitu. Atau aku udah kerja capek-capek ya udah gitu aja, nggak ada apapun dari perusahaan gitu. Dan ini kami sudah buktikan sendiri gitu ya di BLP dengan turnover yang bisa dibilang tidak terlalu besar, kemudian di tahun yang ke-6 ini, kemudian juga dari sisi karyawannya pun karena turnover-nya tidak terlalu besar, jadi banyak banget nih karyawan-karyawan yang memang sudah melewati masanya itu lebih dari 5 tahun bahkan di 6 tahun BLP berdiri gitu. Nah, yang selanjutnya yang teman-teman bisa lihat juga ada training allowance. Training allowance ini mungkin sering dianggap kayak ya udah nih kayaknya perlu-perlu enggak nih gitu. Padahal sebenarnya mendevelop si karyawan itu menjadi jauh lebih baik itu adalah suatu kewajiban dari si perusahaan itu sendiri. Gitu. Kebayang nggak? Seandainya karyawan dari perusahaan Bapak atau Ibu di sini keluar, kemudian masuk ke perusahaan lain, tapi tidak punya bekal yang cukup. Gitu. Perusahaannya pasti akan tersebut juga nih, oh ternyata perusahaannya besar, tapi orangnya nggak sebagus itu juga ya. Bekalnya kayak kurang cukup juga nih dari perusahaan A, dari perusahaan B, dan lain sebagainya. Nah, training allowance ini juga mungkin nggak terlalu besar gitu ya,
Kenapa nggak terlalu besar? Karena belum tentu dalam 1 tahun semua karyawan itu mengajukan untuk training. Gitu. Jadi ini bisa salah satu alternatif yang diberikan kepada karyawan, gitu ya, untuk mereka melakukan improvement terhadap diri mereka. Kemudian juga dari sisi perusahaan juga masih win-win karena memberikan benefit, tapi benefitnya bisa berbalik ke si perusahaan itu sendiri. Cuma yang sering terjadi biasanya, aduh aku udah capek-capek nih trainingin, udah kasih ilmu banyak-banyak, setelah itu dia resign. Jangan seperti itu ya mindsetnya Bapak Ibu, karena resign itu adalah sesuatu yang pasti gitu ya, yang mau diberikan training ataupun tidak. Tapi saat Bapak Ibu memilih untuk memberikan training, Bapak Ibu melakukan hal yang lebih. Kenapa? Karena pada saat dia masih stay di sana, pasti dia akan memberikan yang performance yang jauh lebih baik, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada intangible benefit gitu ya, yang mungkin terlihatnya receh, tapi ini juga cukup berdampak gitu ya. Salah satunya adalah longer paternity leave. Gitu. Gue nggak kalau Bapak Ibu berada gitu ya di perusahaan yang mungkin kebanyakan mayoritas laki-laki gitu ya, dimana mungkin yang nantinya para laki-laki ini pasti menikah dan mempunyai istri dan kemudian mempunyai anak. Longer paternity leave yang diberikan dari pemerintah itu sendiri berdasarkan ketentuan undang-undang itu sekitar 2-3 hari aja. Gitu. Nah, dengan memberikan longer paternity leave, ini dapat memberikan engagement yang lebih kepada para karyawan, terutama laki-laki gitu ya. Dengan mereka bisa menjaga istrinya gitu ya. Pastinya ibu yang baru melahirkan itu butuh bantuan lebih, butuh keberadaan support yang lebih, dan ini juga dapat terakomodir dari si longer paternity leave ini. Kemudian birthday leave ini juga dapat diberikan gitu ya ke teman-teman atau kepada karyawan di sana. Kenapa? Karena tidak terlalu high cost, tapi membuat karyawan ini merasa dihargai. Apalagi yang mungkin tadinya, aduh aku mau cutinya susah banget gitu ya. Nah, dengan adanya birthday leave ini, mungkin teman-teman, aduh aku mau spend my time gitu ya, my birthday with my special one, dan lain sebagainya, dan merasa terakomodir dari perusahaan. Costly nggak? Nggak. Ini nggak terlalu banyak mengeluarkan cost, tapi karyawan bisa merasa jauh lebih dihargai. Seperti itu. Nah, selanjutnya, mungkin bisa next. Oke. Nah, setelah tadi kita membahas gimana sih caranya menganalisa, kemudian mapping rewards-nya seperti apa, kemudian apa yang pernah dilakukan di BLP. Nah, sekarang gimana nih caranya mulai action si perusahaan take action untuk melakukan si employee financial well-being. Yang pertama, tipsnya adalah mulai aja dulu gitu ya. Tidak usah melakukan sesuatu yang benar-benar mahal atau complicated gitu ya, apalagi yang baru pertama kali dan yang tadinya mungkin benefitnya masih benefit yang bisa dibawa pulang setiap bulannya gitu ya, benefit wajib kita sebutin. Nah, ini bisa dimulai dari langkah-langkah simpel yang tidak terlalu costly, kemudian tapi dapat memberikan impact dan juga win-win solution ke kedua belah pihak. Yang selanjutnya, setelah udah memulai nih, mungkin programnya udah berjalan setahun, bisa dievaluasi, kira-kira program ini bekerja dengan baik atau tidak, kemudian program ini apa ya yang bisa kita improve lagi, atau mungkin kita tambahkan, kita expand lagi nih, yang karena perusahaannya juga berkembang, ya, karena si karyawannya happy, perusahaannya berkembang, kita punya lebih banyak amunisi gitu ya dari sisi finansial, apa yang bisa jauh dikembangkan lagi ke depannya dari si perusahaan. Itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah baru ke leading gitu ya. Pastinya setiap perusahaan itu ingin menjadi perusahaan yang terbaik
gitu ya bagi karyawannya, ingin menjadi tempat kerja yang menyenangkan, ingin menjadi tempat kerja yang sehat untuk para karyawannya, dan juga ingin sehat secara perusahaannya gitu ya, dari sisi perusahaannya itu sendiri. Gitu. Cuma memang sebelum kita menjadi pemimpin gitu ya, leading the trend, atau mungkin jadi perusahaan yang kayaknya wah top of mind nih, dari mulai fresh graduate sampai experience employee, itu top of mind-nya udah ke perusahaan tersebut, ya harus mulai dari nol. Harus mulai dari yang tadi kita mulai dulu, kemudian expand lagi, sampai akhirnya nanti bisa leading dan tahu nih, oh yang ini works for my company, yang ini nggak works, yang ini bisa jauh meningkatkan produktivitas lebih tinggi lagi, jauh lebih baik, sampai akhirnya nanti ketemu sendiri apa yang bisa menjadikan perusahaan teman-teman itu menjadi good employer financial well-being gitu. Oke, nah selanjutnya adalah ini ada beberapa gambaran gitu ya, sedikit gambaran terkait apa yang sih yang pernah BLP lakukan gitu. BLP ya kalau activities yang membangun engagement itu saya yakin teman-teman pasti melakukan di luar sana apapun itu bentuknya. Tapi di sini BLP kita juga coba untuk melakukan sosialisasi atau melakukan edukasi gitu ya ke teman-teman BLP tim internal dengan melakukan ya tadi kita buat sesi finansialnya. Kalau percuma ya, kayaknya kalau kita udah bikin kasih finansial yang bagus tapi karyawannya nggak bisa cara ngelolanya itu sendiri gitu, itu kan sayang banget. Nah di BLP kita coba buat event-event yang berhubungan dengan financial planning gitu ya. Kita sempat hadirkan Kak Liquina Hananto pada saat itu, dan sebelumnya bahkan kita membuat internal event yang pembicaranya itu adalah finance and accounting head-nya dari BLP itu sendiri gitu. Dan ada beberapa event-event juga yang diisi dari para leaders di BLP gitu ya, baik managerial level atau head level atau mungkin C level, di mana mereka bisa nih share knowledge mereka, share ilmu mereka juga ke semua BLP tim di sana. Seperti itu. Oke, nah selanjutnya terakhir adalah a person who feels appreciate will always do more than what is expected gitu ya. Seperti yang tadi sudah sering banget disampaikan, kalau orang yang merasa terappreciate, orang yang merasa engage gitu ya, dan perusahaannya punya employee wellness yang baik dan sadar akan kebutuhan karyawannya seperti apa, terpenuhi semuanya, itu akan menjadikan karyawan ini jauh lebih engage, jauh merasa lebih terappreciate, dan jauh melakukan apa yang diharapkan dari yang seharusnya. Seperti itu. Oke, kurang lebihnya sekian. Nanti mungkin kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya kali ya, di sesi Q&A. Mungkin saat ini saya kembalikan terlebih dahulu kepada host, silakan. Oke, thank you so much ya Mbak Bema udah sharing nih terkait dengan the importance atau mungkin urgensi dari adanya employee financial wellness. Nah, tadi juga kalau aku recap sedikit dari Mbak Bena juga udah membahas ya teman-teman, mulai dari konsep dasar employee wellness itu seperti apa, lalu financial wellness itu seperti apa, dan tadi juga Mbak Bena sudah sharing nih cara-cara ya untuk gimana sih cara kita analyze atau menyatukan antara employee needs dengan yang bisa kita tawarkan nih dari company. Nah, ini menarik banget ya teman-teman untuk kita kulik lebih dalam. Nah, aku ingin mengingatkan juga nanti bagi teman-teman yang ada pertanyaan, silakan boleh sampaikan di tab Q&A ya, supaya nanti di sesi interaktif Q&A kita bisa bahas langsung nih dengan Mbak Bena. Oke Mbak Bena, terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi di sesi interaktif Q&A. Oke, nah teman-teman, sebelum kita lanjut ke presentasi kedua ya dari keynote speaker kita dari Ko Johnson, aku akan menyampaikan beberapa informasi. Mungkin boleh di next. Oke, boleh di next. Nah, ini tadi seperti yang aku ingatkan juga ya teman-teman, aku ingin kembali mengingatkan bahwa jika teman-teman di sini memiliki pertanyaan atau mungkin studi kasus ya terkait dengan employee financial wellness,
teman-teman bisa banget untuk sampaikan pertanyaannya di tab Q&A. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman juga bisa nih untuk upload atau like pertanyaan yang sekiranya menarik untuk kita bahas secara live. Boleh di next. Nah, sebelumnya tadi aku juga lihat ya beberapa teman-teman juga bertanya ya apakah ada daftar kehadiran. Nah, silakan teman-teman sampaikan juga untuk daftar kehadiran dan juga feedback terkait webinar hari ini melalui feedback form kami, yaitu di bit.ly/thr101-fd51. Nah, nantinya teman-teman juga bisa nih untuk menyampaikan ketertarikannya terkait mungkin jika teman-teman ingin mengaktifkan beberapa fitur talenta lainnya. Silakan sampaikan juga di feedback form kami. Boleh di next. Oke, yang berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi presentasi kedua dari Ko Jensen. Sebelumnya aku akan invite juga nih Ko Jensen untuk menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Oke, halo. Siang Ko Jensen. Siang, Mbak Anissa. Oke. Gimana kok kabarnya hari ini? Baik. Senang bisa berbincang. Oke. Nah, kok tadi kan dari Mbak Bena sudah sharing nih terkait dengan generalnya ya, kira-kira financial wellness itu seperti apa. Nah, mungkin nanti dari Ko Jensen bisa juga ya untuk sharing apa sih yang bisa dimanfaatkan dari mungkin tools-toolsnya dari Mekari Flex gitu ya. Silakan Ko Jensen, boleh dimulai. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini saya mau membawakan sebuah fitur baru di Mekari Flex yang namanya Flex Installment, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah produk yang akan membantu juga nih kesejahteraan para karyawan ke depannya. Next slide, Mbak Anissa. Oke, mungkin saya sedikit membuka dengan sebuah konteks ya. Sebenarnya seperti apa sih snapshot terhadap para karyawan nih di Indonesia. Jadi yang pertama itu adalah bahwa karyawan itu tidak tahu nih kapan sebenarnya mereka membutuhkan dana darurat. Jadi kalau saya tie back lagi ke financial wellness gitu, salah satu alasan mengapa para karyawan masa mereka sepertinya financialnya kurang healthy gitu ya, itu karena mereka memang tidak mempunyai dana yang cukup untuk keadaan darurat. Jadi di sini kebetulan kita juga sudah melakukan beberapa survei dan di sini 86% dari generasi muda itu merasa mereka masih belum sehat kondisi finansial. Ini dikarenakan hanya 16% dari mereka yang merasa mereka cukup gitu dalam segi tabungan dan dana yang tersisa itu untuk mengcover dana darurat. Jadi oleh karena itu memang masih ada gap ya teman-teman untuk para pekerja di Indonesia agar mereka bisa experience financial wellness. Yang kedua juga ada research nih, berbagai research yang mengatakan bahwa sebenarnya para karyawan itu harus mempunyai sekitar 3-6 kali gaji bulanan untuk para pekerja muda atau 6-12 kali gaji bulanan untuk yang sudah punya keluarga sebagai tabungan untuk dana darurat. Tentunya di sini rata-rata karyawan di Indonesia belum sampai selevel itu ya. 3-6 kali gaji bulan itu sangatlah tinggi gitu. Jadi hari ini kita juga pernah riset waktu itu cuma ada 1-2 bulan para karyawan di Indonesia hanya punya 1-2 bulan gaji bulanan. Oleh karena itu tentunya masih ada gap ya untuk para pekerja agar bisa cover kalau misalnya ada unexpected expenses di sini. Dan yang ketiga adalah dari segi asuransi juga. Jadi tentunya asuransi itu kenapa penting? Karena rata-rata dari unexpected expense ini itu terjadi pada saat ada biaya perobatan yang mungkin secara tiba-tiba gitu. Nah, di sini 35% orang masih tidak memiliki asuransi. Nah, jadi ini sangatlah berbahaya karena biasanya kalau ada event yang bisa event besar gitu dalam relasi kesehatan mereka itu biasa pengeluaran sangat besar. Nah, di sini oleh karena itu masih ada risk lah ya dari para pekerja di Indonesia untuk mengcover medical cost seperti itu. Oleh karena itu sebenarnya karyawan itu membutuhkan opsi tambahan untuk pendanaan mereka. Nah, jadi sebenarnya dari mana sih mereka mendapatkan pendanaan tambahan ini? Next slide, Mbak Anissa. Iya, jadi rata-rata para karyawan di Indonesia itu menggunakan yang disebut dengan P2P lending ya. Mungkin para teman-teman di sini udah familiar dengan konsep P2P lending ya. Cuman sayangnya memang di Indonesia itu yang namanya P2P lending ilegal itu masih banyak ya. Masih banyak kasus-kasus P2P lending ilegal yang mungkin dalam segi bunga itu predatory ya atau sangat tinggi gitu. Jadi ada beberapa masalah nih dengan P2P lending yang tadi saya bilang. Pertama itu yang ilegal ya.
Jadi sepanjang 2019 sampai 2021 itu ada 19.000 kasus online P2P, ada 9.000 P2P lending yang diproses oleh OJK, dan ada lagi lebih dari 19.000 yang sebenarnya ilegal. Jadi hanya 19.000 yang legal, dan yang ilegal itu bahkan bisa lebih dari 19.000. Kedua, itu pinjamannya biasanya memiliki suku bunga yang sangat tinggi, gitu, karena memang what we call di P2P lending itu biasanya subprime ya, karena itu subprime, jadi memang bunganya itu rata-rata lebih tinggi karena belum ada pegangan atau jaminan. Nah, tentunya hal ini terdampak negatif ya kepada kualitas hidup pada para karyawan dan performa kerja mereka. Dan yang paling interesting adalah sekitar 68% dari karyawan itu sebenarnya mengerti, mereka mempertimbangkan nih, suku bunga ini memang sangat penting gitu, nggak boleh terlalu tinggi, soalnya bakal sulit untuk bayar balik. Akan tetapi kadang-kadang memang karyawan tidak ada opsi lain ya, pada saat mereka membutuhkan dana darurat. Nah, oleh karena itu, walaupun mereka sudah tahu bahwa bunga itu benar-benar penting untuk menjadi sebuah key purchasing criteria, tapi memang tidak ada opsi lain, teman-teman. Nah, jadi gimana ya kalau misalnya tidak ada opsi lain? Kalau cuma antara P2P atau tidak bisa membayar biaya yang tak terduga seperti medical bill. Sebenarnya salah satu yang kita mau reinforce, yang kita mau normalize itu membuat perusahaan menjadi salah satu opsi pinjaman yang bisa digunakan kepada para karyawan. Gitu. Sebenarnya dari segi safety net juga kan namanya karyawan itu percaya terhadap reputasi dan juga intensi dari para pemberi kerja mereka. Gitu. Dan dari segi resiko juga sebenarnya bisa ada jaminan ya, dari kontrak kerja mereka ataupun dari gaji mereka itu ada jaminan, sehingga yang sebelumnya disebut dengan subprime loan itu bisa menjadi secured loan, di mana bunganya lebih terjangkau. Nah, oleh karena itu sebenarnya para karyawan understand ya, para karyawan itu mengerti bahwa kalau bisa ada fasilitas pinjaman di tempat kerja mereka, mereka bisa mendapatkan source dana darurat yang lebih murah ya, atau yang lebih terjangkau. Jadi oleh karena itu pada saat kita melakukan survei, sekitar 78% dari karyawan merasa mereka akan sangat tertarik jika diberikan fasilitas pinjaman dari tempat kerja mereka. Oke, next slide, Manisa. Nah, oleh karena itu kami di Mekari juga mendengar ya permintaan-permintaan para karyawan, dan kami tentunya selalu ingin mencoba untuk meningkatkan kesehatan finansial para karyawan. Oleh karena itu kita launch new program yang disebut dengan Flex Installment, di mana para pekerja bisa mengakses up to 2 bulan dari gaji mereka di awal. Seperti itu. Jadi next slide, Nanisa. Sebenarnya manfaat bagi perusahaan itu apa sih? Kenapa saya harus memberikan Flex Installment kepada para pekerja saya gitu. Jadi mungkin tadi salah satunya dari segi karyawan sudah saya sedikit touch ya, tapi juga ada beberapa manfaat nih dari segi perusahaan. Jadi pertama itu cash flow perusahaan terjaga. Jadi dananya itu sebenarnya disediakan oleh Mekari. Mekari sendiri sudah berpartner ya dengan beberapa finansial institusi dan juga bank untuk menyiapkan dana ya yang bisa dipinjamkan kepada para karyawan. Jadi dari segi company itu tidak usah memikirkan kira-kira duitnya dapat dari mana nih? Apakah akan efek cash flow kalau banyak karyawan tiba-tiba ingin meminjam dana? Gitu. Yang kedua adalah bebas resiko pelunasan. Jadi di sini sebenarnya karena source dananya itu memang dari Mekari, dan Mekari seperti yang saya bilang sudah bekerja sama dengan bank dan institusi finansial, kami akan membawa resiko itu ke buku kami. Jadi tentunya di sini para pemberi kerja tidak perlu pikir nih, aduh ini resikonya gimana ya, apakah pekerja ini bisa kabur, apakah pekerja ini sudah nunggak di tempat lain mempunyai fasilitas pinjaman lain, itu semua sudah di-handle oleh Mekari, dan sebenarnya limit yang diberikan kepada setiap karyawan itu sudah di-adjust based on the risk profile dari setiap karyawan. Itu. Yang ketiga adalah administrasi cepat via otomasi. Tentunya teman-teman di sini sudah menggunakan Talenta, dan sebagian besar juga sudah menggunakan payroll disbursement program ya di Talenta. Nah, jadi administrasi bisa sangat cepat karena datanya karyawan sudah ada di situ, kita bisa oper kalau sudah di-consent oleh para pemberi kerja dan para karyawan, dan deduksinya akan dilakukan secara otomatis. Jadi setiap bulan kita potong based on their salary lah ya. Jadi tidak perlu administrasi proses lagi, dan juga untuk aplikasi sangat cepat karena kita sudah mempunyai kerjasama yang lumayan keras, lumayan strong ya with our partners. Dan yang paling penting terakhir adalah itu meningkatkan employer branding.
Jadi seperti survei yang sebelumnya tadi saya show ya, 78% dari karyawan sangat menginginkan program pinjaman yang sebagai backup, walaupun mereka tidak necessarily akan pakai. Gitu lah. Jadi pada saat kita go to market atau ingin meng-attract talent ya, salah satu value proposition yang kita bisa berikan adalah kita mempunyai Mekari Flex installment ini yang bisa membantu jika ada kejadian yang tidak terduga untuk para teman-teman seperti itu. Next slide, Mbak Nisa. Nah, untuk karyawan sendiri tentu ada juga nih beberapa manfaat ya. Yang pertama tentunya jaminan keamanan data ya. Kita sendiri seperti yang saya katakan tadi, kita ask for the consent of the employer and the employee before sharing any data. Dan tentunya kita sudah disertifikasi ya dengan ISO 27001. Jadi memang data secara flow akan terjaga, tidak akan dijual kepada para advertiser atau seperti itu. Jadi memang ini salah satu adalah benefit untuk menggunakan Mekari Flex. Yang kedua itu hemat biaya, dan ini mungkin saya akan touch ya in the next slide. Jadi seperti yang saya bilang, rata-rata itu P2P lending itu memang dalam bentuk subprime ya, karena memang tidak ada jaminan. Ataupun mereka bentuknya ilegal, di mana bunganya itu sangat-sangat tinggi ya. Tapi di sini di Mekari karena memang kita punya relationship dengan talenta, kita punya relationship kontrak kerja dengan para pekerja yang sudah menggunakan talenta, kita bisa menghemat biaya atau menghemat cost untuk para pekerja. Ketiga adalah tanpa resiko penipuan. Jadi memang seperti yang saya tadi bilang, semua ini kan disediakan oleh Mekari. Mekari berpartner dengan big banks and big institution. Jadi semua aman, semua di backing oleh Mekari dan juga tentunya dengan di backing oleh talenta ya. Jadi oleh karena itu dari segi keamanan ini pasti terjamin. Kita bukan illegal P2P, tidak akan memberikan fee yang predatory seperti itu. Dan yang terakhir juga prosesnya mudah dan instan ya. Jadi pengajuan bisa dilakukan anytime 24 jam dan pelunasan langsung dipotong oleh gaji. Jadi kalau memang ada keadaan darurat nih, teman-teman tidak usah download dulu P2P lending-nya, antar melakukan KYC, sudah melakukan KYC, tunggu lagi beberapa hari. Jadi proses itu kita semua streamline agar kalau memang ada kejadian darurat, Flex Installment itu selalu ready untuk para karyawan. Seperti itu. Oke, Mbak Anissa, next slide. Oke, jadi tadi kan kita sempat touch upon biaya lebih ya. Jadi sebenarnya biayanya itu seperti apa sih untuk menggunakan Mekari Flex? Jadi kita lumayan transparan dengan biaya kita ya. Jadi tidak di-hide sama sekali. Untuk originasi itu sekitar 0,25% per bulan. Jadi tergantung mau pinjamnya seberapa lama, 9 bulan, 10 bulan, 1 bulan. Dan juga bunganya itu maksimum 0,95% per bulan. Jadi tergantung lagi dari assessment kita, tapi tidak akan melebihi dari 0,95% per bulan. Nah, kalau kita compare ya dengan pinjaman online lain, itu ada banyak nih hidden fees dan fees mungkin yang tidak terduga lah ya oleh para konsumer. Jadi kita melakukan benchmark kepada pinjaman online yang legal. Yang legal ini biasa ada 1% biaya admin. Udah gitu ada juga biaya provisi ya, karena mereka P2P, jadi harus bisa ada biaya provisi untuk make sure tidak ada loss dari segi pendana. Jadi itu sekitar 5-8% provisi. Bunganya itu ranging, ada yang 2%, ada yang 4% per bulan. Juga ada biaya keterlambatan 1-3%, dan tentunya ada biaya tersembunyi lainnya. Contohnya kayak disbursement fee lah, atau mungkin management fee dan sebagainya. Jadi itu semua biasanya di lump dan diacak-acak gitu sama mereka, jadi agak unclear. Kalau di Flex Installment hanya ada 2 line ya, originasi atau disbursement, ada gitu tentunya berapa installment-nya per bulan. Oleh karena itu kami percaya bahwa produk kami itu memang salah satu opsi yang paling terjangkau ya untuk para karyawan. Dan ini semua di-enable karena tadi yang saya bilang, pertama kita partner bukan cuma hanya P2P lending, tapi juga dengan finansial institusi lainnya. Yang kedua, kita mempunyai jaminan dengan kerjasama kepada klien-klien kami yang sudah menggunakan talenta, dan juga jaminan dari kontrak kerja para karyawan dengan para perusahaan. Jadi oleh karena itulah kita bisa memberikan suatu produk yang sangat terjangkau untuk para karyawan. Next slide, Mbak Anissa. Oke, jadi proses pengajuan dan pendananya seperti apa? Jadi pertama para HR atau para business owner di sini meng-request untuk mengaktifkan fitur ini Flex Installment pada karyawan. Setelah request itu langsung aktif, fiturnya langsung hidup di dalam Mekari Flex aplikasi.
Nah, udah gitu kalau misalnya mereka ada aplikasi, maka para employee akan request to activate fitur tersebut di app-nya, dan akan ada analisa dari tim Makari Flex untuk pengajuan limit dan juga tenor. Setelah itu, setelah aplikasinya di-approve, maka mereka bisa menarik dana sesuai kebutuhan masing-masing. Dan tentunya dananya itu akan langsung ditransfer di hari yang sama. Kalau misalnya sebelum jam 5 sore ya, itu akan ditransfer di hari yang sama ke rekening bank ya. Oke, next slide. Oke, jadi tentunya di sini flex installment itu sangat coupled ya dengan payroll disbursement. Sangat advantageous kalau misalnya ada flex installment dan juga ada payroll disbursement. Karena semua catatan cicilan itu sudah ada di aplikasi. Semuanya jelas nih, kayak upcoming-nya, deduksinya berapa, dan akan di-reflect di payslip para pekerja. Gitu. Dan tentunya ini semua dipotong secara otomatis melalui payroll disbursement feature kita. Jadi sudah tidak perlu pusing-pusing lagi untuk melakukan administrasi untuk collect dari each employee, karena semua prosesnya sudah otomatis dengan sistem seperti itu. Oke, next slide Mbak Anissa. Oke, jadi mungkin saya juga mau memetakan ya untuk closing. Kira-kira sebenarnya saya di sini ada Agus dari PT Rezeki ya. Mungkin kalau si Agus ini mempunyai flex installment, atau jika Agus tidak mempunyai flex installment. Jadi misalnya nih tanggal 10 Desember ya, si Agus butuh nih 10 juta ya dana. Jadi kalau misalnya PT Rezeki sudah memberikan akses Mekari installment kepada Agus, maka Agus tinggal mendownload aplikasi tersebut. Setelah download, registrasi, langsung mengajukan dana yang dibutuhkan oleh Agus. Di sini karena Agus memilih tenor cicilan I think it's about more than 6 months. Oleh karena itu maka dipotong 300.000 untuk dana admin fee di depan. Setelah itu sisanya bisa diangsur oleh Agus. Pada saat tanggal 25, pembayaran pertama Agus ini bakal langsung dipotong dari gajinya. Seperti itu. Jadi prosesnya itu done within 1 day, and proses pembayaran juga otomatis pada saat gajian. Nah, jika Agus tidak mempunyai flex installment, maka mereka butuh 10 juta dana kan ya. Butuh 10 juta, mereka bakal download aplikasi pinjaman online, registrasi, udah gitu harus upload beberapa macam dokumen ya, seperti KTP, lantai NPWP, minta slip gaji, dan sebagainya kan ya. Nah, setelah itu mereka harus menunggu verifikasi. Memang karena seperti yang tadi saya bilang, kita sekarang data sharing-nya sudah secure dan sangat seamless kepada partner kita. Jadi kita bisa melakukan KYC dengan cepat karena slip gaji semua sudah seamless ya. Kalau di sini tentu Agus harus menunggu 1-2 kali 24 jam sebelum facility-nya di-approve. Jadi best case scenario tanggal 11 Desember, nah baru Agus di-approve. Nah, Agus udah gitu minta nih 10 juta dong cicilan ya 10 kali. Di sini Agus akan dikenakan berbagai macam biaya, seperti biaya admin, provisi, dan sebagainya. Setelah itu, setelah Agus request, biasa untuk P2P lending itu, Agus harus menunggu lagi 1 kali 24 jam karena dananya itu belum di crowdfund ya. Karena ini P2P lending, jadi harus menunggu para investor untuk crowdfund fasilitas Agus. Itu biasa memakan waktu 1-2 hari lagi. Jadi Agus menunggu 1 hari lagi, bahkan yang dicairkan pun hanya 9,4 juta gitu ke rekening bank. Di tanggal 25, Agus harus ingat nih, waduh, ada pembayaran nih, harus bayar balik nih, saya punya cicilan. Di sini Agus harus melakukan manual ya, jadi harus masuk ke dalam aplikasi, buka VA-nya, bayar dengan nominal yang terterai. Dan kalau misalnya Agus sampai lupa, itu akan ada kena denda, biasanya 1% per hari. Nah, oleh karena itu ada banyak resiko ya untuk Agus kalau misalnya dia lupa atau ternyata memang payment-nya error, nggak kebaca dan sebagainya. Di sini big risk ya buat Agus ya, akan didenda. Tapi tentunya kalau dia mempunyai flex installment di sini akan dilakukan secara otomatis. Jadi secara garis besar seperti itu teman-teman produk flex installment. Jadi ntar kita coba berdiskusi lagi. Semoga ada pertanyaan nih untuk tentang flex installment di sesi Q&A berikutnya ya. Oke, terima kasih. Saya oper kembali ya, Mbak Anissa. Thank you. Oke, thank you Ko Jensen untuk sharingnya ya. Tadi teman-teman dari Ko Jensen juga sudah sharing nih terkait dengan Mekari Flex Installment. Jadi saat ini di Mekari juga sudah launch ya terkait dengan
fitur untuk membantu karyawan teman-teman juga nih untuk bisa mendapatkan dana tambahan dengan lebih mudah lagi, dan pastinya sudah lebih mudah karena jika sudah terhubung juga ya ke Talenta gitu. Nah, tadi juga dari Ko Jensen sudah menjelaskan nih dari flow-nya Mekari Flex Installment. Jadi teman-teman jika memang masih ada pertanyaannya terkait dengan Mekari Flex Installment, boleh banget nih untuk langsung sampaikan pertanyaannya di tab Q&A. Karena nanti kita bisa nih untuk berdiskusi dengan Ko Jensen juga. Nah, yang ingin aku sampaikan juga, jadi teman-teman saat ini, jika teman-teman mungkin juga ingin tertarik ya berdiskusi lebih lanjut dengan tim Mekari Flex tentang Mekari Flex Installment, teman-teman juga bisa untuk sampaikan ketertarikan atau kebutuhannya melalui email, yaitu benefit-consultant@mekari.com. Atau mungkin teman-teman bisa lebih mudah juga untuk menyampaikannya di feedback form kami. Nah, yang menariknya adalah untuk aktivasi Mekari Flex Installment ini kita berikan secara gratis dengan cara teman-teman sudah menggunakan Talenta dan juga menggunakan fitur payroll disbursement. Jadi silakan teman-teman jika tertarik boleh sampaikan kebutuhannya melalui email benefit-consultant@mekari.com atau melalui feedback form kami. Yang nantinya linknya juga akan dibantu share oleh rekanku Mutia di kolom chat. Oke, boleh di next. Nah, teman-teman, sebelum kita berlanjut ya ke sesi interaktif Q&A, aku akan menyampaikan beberapa informasi. Boleh di next? Nah, seperti yang aku sampaikan tadi, jika teman-teman di sini memiliki pertanyaan terkait mungkin dengan employee financial wellness yang dibahas oleh Mbak Bena tadi, atau mungkin dari segi Mekari Flex Installment-nya yang tadi sudah dijelaskan oleh Ko Jensen, silakan teman-teman sampaikan pertanyaannya di tab Q&A. Atau jika teman-teman lihat ya saat ini sudah ada nih beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, teman-teman bisa nih untuk upload atau like pertanyaan lainnya yang sekiranya menarik nih untuk kita bahas secara live nanti. Silakan teman-teman masih ditunggu ya untuk pertanyaannya supaya kita bisa diskusi bareng nanti. Boleh di next? Oke, informasi berikutnya adalah terkait dengan Mekari Conference. Nah, jadi teman-teman, Mekari Conference 2022 pada tahun ini diadakan secara offline, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2022. Apa aja sih yang akan diangkat pada Mekari Conference tahun ini? Nah, pada tahun ini kita akan membahas secara detail ya teman-teman terkait dengan digital transformation. Jadi bagaimana perkembangan digital itu bisa mempengaruhi juga nih dengan perkembangan bisnis. Dan itu dari berbagai lini, ada dari HR, bisnis, dan juga mungkin dari segi regulasinya. Nah, silakan bagi teman-teman yang tertarik, boleh book dan juga daftar sekarang ya, teman-teman, di link yang nanti akan aku infokan. Boleh di next? Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tergambar ya, sebenarnya Mekari Conference itu seperti apa, aku akan memutarkan satu video teaser terkait dengan Mekari Conference 2022 yang bisa teman-teman lihat. Silakan boleh di-play videonya. Oke, itu dia tadi teman-teman video teaser dari Mekari Conference 2022. Nah, boleh di next slide-nya? Bagi teman-teman yang tertarik untuk menghadiri dan juga nanti kita networking ya dengan praktisi HR atau mungkin praktisi bisnis lainnya di acara Mekari Conference, silakan teman-teman bagi yang sudah menggunakan produk Mekari, khususnya Mekari Talenta, bisa mendapatkan promo khusus, yaitu dari harga normal 500.000 menjadi 275.000. Nah, silakan teman-teman langsung book tiketnya di link bit.ly/Mekari Conference-Studi. Nah, nanti teman-teman bisa memasukkan unique code yaitu USD 2036, sehingga teman-teman bisa nih memperoleh promo khususnya. Silakan ditunggu ya teman-teman untuk bisa, nanti kita bisa bertemu di acara Mekari Conference 2022. Boleh di next? Oke, sekali lagi tadi aku juga baca ya di kolom chat apakah materi dan rekaman webinar ini akan diberikan. Yap, tentu untuk materi dan rekaman webinar pada hari ini akan kami share kembali kepada teman-teman yang sudah mengisikan feedback form. Jadi mohon teman-teman jika ingin mendapatkan materi dan rekamannya,
Mohon untuk pastikan sudah mengisikan alamat email yang lengkap beserta nama lengkap yang betul di feedback form kami. Karena nantinya untuk materi, rekaman, serta e-sertifikat akan kami kirimkan hanya ke alamat email yang terdaftar di feedback form. Nah, silakan sampaikan kebutuhannya di bit.ly/thr101-fd51. Boleh di next? Oke, informasi berikutnya adalah saat ini dari Mekari University sudah menerbitkan buletinmu volume kedua. Nah, di buletin ini teman-teman bisa nih mendapatkan informasi terkini dan juga terupdate terkait dengan regulasi, tren, ataupun fitur-fitur yang bisa membuat bisnis teman-teman semakin optimal lagi nih. Nah, silakan teman-teman untuk menambah insight baru ya, silakan kunjungi bit.ly/buletinmu-vol2. Nah, silakan teman-teman bisa mendownload buletin ini secara gratis. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah informasi terkait dengan produk training dari Mekari University. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang ingin training lebih dalam nih terkait dengan penggunaan Mekari Talenta, khususnya untuk fitur payroll, teman-teman bisa mengikuti produk training yang tersedia di link bit.ly/talenta-payroll-training. Nah, atau teman-teman juga bisa mengunjungi unit.mekari.com. Nantinya teman-teman bisa nih untuk langsung book jadwal-jadwal yang tersedia. Oke, boleh di next. Nah, selain produk training dari Mekari University juga menyediakan berbagai macam online course nih, teman-teman. Kalau misalkan dilihat, dari Mekari University juga punya online course yang terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu terkait dengan employee benefit. Nah, seperti compensation and benefit management, lalu ada basic concept juga ya terkait human resources and payroll processing. Nah, masih banyak lagi topik-topik lainnya yang bisa teman-teman ikuti secara gratis. Nah, silakan teman-teman kunjungi unit.mekari.com atau agar lebih mudah teman-teman juga bisa nih langsung scan QR code yang ada di sebelah kanan layar teman-teman. Boleh di next? Oke, kita akan masuk ke sesi interaktif Q&A. Ini juga aku lihat udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya di tab Q&A. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, boleh masih kita tunggu untuk kita diskusikan nanti. Oke, mungkin sebelumnya aku akan mengundang kembali Mbak Bena dan juga Ko Jensen untuk menyalakan mikrofon serta kameranya. Oke, thank you Mbak Bena dan Ko Jensen. Tadi ya kita sudah sharing juga di presentasi masing-masing. Nah, sekarang kita akan coba nih menjawab pertanyaan dari beberapa teman-teman yang sudah masuk di tab Q&A. Oke, mungkin aku akan mulai dari pertanyaan pertama ya. Ini sepertinya bisa dibantu jawab oleh Mbak Bena nih. Karena kebetulan pertanyaan ini juga di-upload oleh beberapa teman-teman. Oke, pertanyaannya dari Ibu Swastika Mentari. Aku coba bacakan dulu ya. Nanti aku akan coba invite ibunya untuk menyalakan mikrofon juga. Jadi pertanyaan seperti ini, Mbak Bena. Siang, saya mau tanya, jika karyawan... Oh, oke, sorry. Ini untuk mungkin bisa dibantu jawab oleh Ko Jensen ya. Oke, ini terkait dengan Mekari Flex Installment, kebetulan. Oke, pertanyaan seperti ini, Ko. Siang, saya mau tanya, jika karyawan menggunakan Flex Installment dengan tenor waktu tertentu, namun ternyata karyawan resign atau kena layoff di masa-masa pinjaman tersebut. Nah, kira-kira ini bagaimana ya? Apakah jadi ditanggung perusahaan? Lalu ada pertanyaan kedua nih. Apakah peminjaman juga ada limitnya tergantung salary karyawan? Oke, nah mungkin terkait hal ini bisa dibantu jawab, Ko Jensen. Ya betul, Mbak Anissa. Jadi memang pertanyaan ini duanya sangat related ya. Jadi memang ada limit ya. Limitnya itu tadi yang saya katakan itu 2 bulan ya. Jadi sebenarnya pada saat karyawan itu resign, tentunya buat last paycheck itu kita bakal deduct depending on sisa berapa gitu. Sisa berapa mereka punya facility. Jadi contohnya kalau gajinya 3 juta misalnya ya, jadi mereka bisa pinjam up to 6 juta. Misalnya mereka pinjam 6 juta 12 bulan nih, udah kebayar 2 juta, sisa 4 juta. Nah, pada saat mereka gajian, terakhir itu kan gaji mereka 3 juta. Jadi kita akan potong 3 juta itu dan mungkin masih ada sisa ya 1 juta. Dan pertanyaan keduanya itu, sisanya gimana nih? Apakah company harus tanggung? Tentunya di sini tidak, jadi karyawan nggak akan nanggung. Jadi di sini kita juga udah partner seperti yang saya katakan dengan finansial institusi. Jadi oleh karena itu kita akan membantu untuk collect the remainder gitu dari para peminjam ataupun mentransfer mereka punya facility untuk tetap dicicil dengan para pembeli pinjam.
Oke, thank you Coach Johnson untuk jawabannya. Semoga terjawab juga ya teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang sama. Karena tadi aku lihat juga banyak nih, ada beberapa teman-teman yang juga upload pertanyaan dari Ibu Swastika Mentari ini. Nah, mungkin sebelumnya aku juga akan lanjut nih kebetulan Ibu Swastika juga bertanya hal tentang employee financial wellness ya, yang mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Mbak Bena nih. Oke, mungkin aku coba bacakan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan seperti ini, selamat siang, sebagai HR, ada part di mana saya harus menunjukkan kelebihan perusahaan saya untuk kandidat baru. Namun, perusahaan kami baru berdiri sekitar 3 tahun, jadi benefit dari perusahaan masih yang general saja. Nah, mungkin benefit apa lagi ya yang kira-kira bisa disarankan agar kami bisa bersaing dengan perusahaan lain, namun secara cost juga tidak memakan banyak. Oke, mungkin terkait hal ini bisa dibantu jawabnya oleh Mbak Bena. Silakan, Mbak Bena. Oke, terima kasih Mbak Nisa dan Mbak Swastika ya untuk pertanyaannya. Terkait hal tersebut sebenarnya harus dilihat terlebih dahulu saat ini perusahaan sudah memilikinya seperti apa, lalu dari finansial perusahaannya gimana, gitu ya. Mungkin kita agak sedikit praktek kali ya. Kalau dari tempat aku sebelumnya gitu ya, di mana aku sudah 2 kali nih kebetulan gitu ya bekerja di startup dan starting everything from zero gitu ya, di mana perusahaannya baru dibangun, benefit seadanya, kemudian sampai akhirnya lama-lama berkembang gitu. Nah, mungkin benefitnya nggak yang terlalu wah gitu ya, yang bisa diberikan sama perusahaan, tapi biasanya akan berprogres setiap tahunnya. Seperti yang tadi sempat saya ceritakan juga, dari pihak perusahaan akan mengevaluasi dan melihat kira-kira ini cocok atau enggak sampai nanti akhirnya bisa menentukan mana yang lebih tepat gitu. Cuma mungkin yang bisa diaplikasikan gitu ya, selain mungkin tadi beberapa bisa pakai cuti atau mungkin cutinya malah yang diuangkan, karena biasanya cuti diuangkan itu lebih ke setelah akhir tahun kan ya. Jadi kita udah lihat sampai akhir tahun seperti apa. Terus di tahun berikutnya sisa cutinya bisa diuangkan, itu juga bisa. Atau mungkin cutinya bisa di carry forward nih contohnya gitu ya. Kalau misalkan nggak mau ngeluarin cost sama sekali, cutinya bisa di carry forward ke tahun selanjutnya. Tuh, kalau misalkan nggak mau kebablasan ya tinggal dibatasin aja maksimal sampai penggunaan bulan apa kayak gitu. Atau mungkin kayak yang sekarang nih yang lagi tren gitu ya, dimana teman-teman mau work from anywhere gitu ya, karena pandemi yang tadinya work from home kemudian udah mulai bisa sedikit balik lagi beraktivitas di luar. Banyak banget yang kayaknya aku mau work from Bali deh, aku mau work from ini, work from di mana biasanya yang paling sering ditanyakan adalah perusahaan ini bisa fleksibel nggak ya dari lokasi kerjanya gitu. Misalkan aku stay-nya di Bandung atau aku stay-nya di Jakarta, tapi aku seminggu ke depan aku maunya work from Bandung, aku nggak mau ke kantor gitu. Nah itu juga bisa jadi salah satu alternatif bagi perusahaan yang mungkin mau menawarkan fasilitas gitu ya atau benefit ke karyawan ini dan nggak terlalu costly tapi bisa lebih menjual karena itu cukup banyak dicari juga sama teman-teman di luar sana gitu ya, mau fresh graduate atau mungkin yang sudah experience juga masih cukup banyak yang menanyakan terkait hal tersebut. Jadi itu bisa jadi salah satu opsi lah untuk teman-teman mau menambahkan benefit tapi nggak terlalu costly gitu, sampai nanti akhirnya mungkin dari perusahaan secara finansial jauh lebih baik dan bisa memberikan benefit-benefit lain lah ya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Semoga cukup. Oke. Terima kasih Mbak Bena untuk penjelasannya. Nah, mungkin sebelum kita move ke pertanyaan berikutnya, aku mau coba confirm lagi ya ke Ibu Swastika, kira-kira sudah terjawab atau belum nih untuk pertanyaannya. Oke. Halo Ibu Swastika, bisa dinyalakan? Halo. Iya, pertanyaannya dan jawabannya juga sudah terjawab. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih juga untuk pertanyaannya ya. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya ya. Ini kebetulan terkait Mekari Flash Installment lagi nih, yang mungkin bisa dibantu jawab oleh Ko Jensen. Nah, ini juga di-upload oleh beberapa teman-teman di sini. Oke, aku coba bacakan dulu ya kok pertanyaan seperti ini. Dari Ibu Sofia, selamat siang Pak Jensen. Tadi dijelaskan bahwa limit maksimal 2 bulan gaji.
Bagaimana Mekari bisa cross-check nih jika karyawan yang bersangkutan masih ada hutang di luar, seperti KPR, koperasi, dan lain-lain. Nah, terima kasih. Mungkin untuk hal ini bisa dibantu jawab, Ko Jensen? Ya, selamat siang ya, Bu. Jadi kita memang akan cross-check sih, Bu. Jadi tentunya kita akan lihat nih di luar sana melalui what we call PEVINDO checking. Jadi ada fasilitas apa aja yang sekarang mungkin karyawan punya di luar sana ya, apakah mereka nunggak atau tidak. Akan tetapi kita maininnya di tenornya, Bu. Jadi limitnya itu fix ya. Jadi limitnya tetap di 2 kali gaji ya. Soalnya kita waktu itu sempat survei memang para karyawan kira-kira butuh standby limit segitu. Memang tak harus dipakai sepenuhnya, cuman kira-kira maksimum limit seperti itu. Cuman yang kita mainin di tenornya, Bu. Jadi misalnya kalau mereka memang sudah punya banyak cicilan di luar sana, maka tenornya harus diperpanjang. Jadi contohnya mereka mau request 1 bulan salary. Biasanya mungkin para pekerja yang mempunyai fasilitas lebih kecil di sana bisa dicicil dalam 2-3 bulan contohnya. Tapi untuk para pekerja yang sudah mempunyai banyak cicilan di luar sana, maka tenornya mungkin diperpanjang. Jadi minimum harus 6 bulan atau 7 bulan. Seperti itu sih, Bu. Oke, berarti kita lebih memainkan di tenornya aja ya, Ko Jensen. Gitu. Mungkin Betul, sebelumnya aku mau coba invite juga ya ibunya, mungkin siapa tahu. Boleh, silakan. Sofia. Oke, halo Ibu Sofia, bisa dinyalakan mikrofonnya? Halo, selamat siang Ibu Sofia. Halo. Oke Bu, boleh perkenalan dulu dari company apa dan domisilinya di mana nih Bu? Ibu suaranya kecil banget. Halo, oke. Bu Sofia sudah bisa dengar suara saya? Sorry, Ibu gimana? Halo. Bisa dengar suara saya? Iya, sudah jelas. Oke, boleh perkenalan dulu Bu dari company apa dan juga domisilinya di mana nih Bu Sofia? Saya dari Asri Pancewarna. Halo, saya dari Asri Pancewarna, Bu. Tapi saya di bagian keuangan, bukan di HR-nya. Nah, tadi Pak Jensen jelaskan bahwa tenornya diperpanjang. Berarti ada maksimal tenor ya, Pak? Kalau tadi kan contohnya di bawah 1 tahun semua jangka pendek. Betul, Bu. Jadi semua maksimum 12 bulan sih. Oh, tetap di jangka pendek ya, Pak? Oke. Betul. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Oke, sudah terjawab ya Ibu Sofia. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Bu. Oke, kita coba next ke pertanyaan berikutnya. Nah, mungkin ini juga bisa dibantu jawab nih oleh Ko Jensen ya terkait dengan Mekari Flex Installment ini. Nah, ini kebetulan pertanyaan dari Ibu Mei Mulan. Mungkin sebelumnya aku mau coba invite nih Ibu Mulan ya. Oke. Nah, mungkin aku coba bacakan dulu ya pertanyaannya. Nanti kalau misalkan dari Ibu Mulan ada tambahan, boleh langsung disampaikan. Jadi pertanyaan seperti ini, Ko Jensen. Yang pertama adalah syarat karyawan yang mau mengajukan setelah berapa lama join, gitu ya. Lalu yang kedua adalah apakah ada sistem top up lebih dari 3 kali gaji jika track record-nya bagus. Nah, mungkin sebelumnya aku mau coba confirm ke Ibu Mulan, apakah kira-kira ada pertanyaan tambahan? Mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya, Ibu Mulan. Halo. Oke, boleh Ibu Mulan mungkin perkenalan dulu kali ya. Ibu Mulan dari company apa dan domisilinya di mana? Ya, halo, selamat siang. Saya Mei Mulan dari PT Indonesia Botol dan Parfum. Gitu. Kalau untuk pertanyaan sih kayaknya semua paparannya udah cukup jelas. Cuma tinggal yang itu aja tadi karyawan join berapa lama baru bisa ngajuin installment kayak gitu. Oke, silakan mungkin bisa dibantu jawab ya, Ko Jensen. Ya, selamat siang ya Bu Mulan. Jadi untuk mengajukan flex installment mereka harus pass probation dulu, Bu Mulan. Jadi tergantung ya policy dari setiap company. Tentunya kan di Talenta juga ada tuh yang buat mark apakah currently in probation or not. Jadi kalau memang sudah pass probation, aksesnya bisa dibuka, Bu Mulan. Nah, dari segi fasilitas sendiri, apakah bisa lebih dari 2 bulan? Sebenarnya dari kami ya, kami melihat bahwa kemampuan para karyawan membayar itu sih Bu yang paling penting ya. Jadi berdasarkan kemampuan mereka dan juga maksimum tenor kita 12 bulan itu sebenarnya lebih aman dan lebih lebih sesuai lah ya untuk para karyawan diberikan limit 2 bulan gitu Bu. Jadi untuk sementara itu kita masih memberikan 2 bulan untuk semua new user. Cuman kalau memang para pekerja itu membutuhkan ekstra dan sudah ada behavior di mana mereka bisa membayar ya dengan tepat waktu, mungkin kita bisa berdiskusi Bu Mulan
Jadi untuk company di Bu Mulan itu bisa dinaikin atau ke depannya atau tidak. Seperti tersebut. Oke, berarti nanti ibaratnya settingannya itu lebih ke HR atau ke finance tuh Pak? Settingan yang mana Bu? Settingan dalam artian berarti kan ada permit ya, maksudnya kayak ACC dari HR bahwa dia sudah lulus probation. Nah nanti di sistemnya itu ada campur tangan finance atau HR untuk mengklik bahwa dia udah oke nih bisa nge-install ini produk gitu apa gimana? Otomatis Bu Mulan. Jadi kalau dia sudah pas probation langsung otomatis. Jadi nggak usah klik apa-apa lagi Bu. Oh gitu, oke. Oke, thank you Pak. Thank you Bu Mulan. Oke, terima kasih kembali Bu Mulan untuk thank you. pertanyaan. Oke. Nah, teman-teman, jadi saat ini ya kalau misalkan kita cek di tab Q&A, kita sudah menjawab nih seluruh pertanyaan dari teman-teman. Nah, mungkin karena kita sebenarnya masih punya waktu, aku akan memberikan kesempatan nih untuk teman-teman juga berdiskusi langsung ya dengan kedua pembicara kita pada hari ini. Mungkin aku akan memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya yang bisa langsung mempertanyakan pertanyaannya nih dengan fitur raise hand. Nah, mungkin sebelumnya, karena tadi selama webinar aku juga lihat ya sempat lihat ada teman-teman yang sempat raise hand nih di kolom attendee. Nah, mungkin sekarang aku akan hitung sampai 3. Nanti jika teman-teman memang ada yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga berdiskusi langsung, silakan diklik fitur raise hand-nya ya, teman-teman. Oke, mungkin aku akan mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, ini ada dari Ibu Siti Romza. Oke, kita coba dari Ibu Siti Romza dulu ya. Aku akan allow untuk menyalakan mikrofonnya. Oke, halo, selamat siang Ibu Siti. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, ini tadi kan saya agak sedikit telat gabungnya ya. Nah, mungkin kalau yang tadi saya tangkap itu lebih kepada sejenis pembiayaan, cuman jangka waktunya tenornya bulanan gitu yang tadi jangka pendek ya. Nah, di fitur ini ada nggak fitur yang mengcover terkait dengan transaksi yang sifatnya instan, kayak misalnya kita mau beli pulsa tapi menggunakan plafon tersebut gitu, atau mungkin mau bayar apapun tagihan segala macam lainnya yang bisa sifatnya tuh mendesak, walaupun tadi aksesnya sudah 24 jam ya bisa kita akses gitu. Fitur-fitur yang bisa bayar tagihan, listrik mati, kita bisa gunakan dana itu untuk beli token listrik misalnya, atau mungkin transaksi lainnya gitu. Oke, berarti terkait dengan untuk kebutuhan yang mendadak itu ya Bu ya, bisa dijelaskan. Iya. Oke, mungkin dari Coach Johnson bisa dibantu jawab nih kok. Yang Bu Siti, boleh tanya Bu Siti dari company apa ya Bu Siti? Dari Ibnusina. Sina ya Bu. Yayasan Ibnusina. Baik. Jadi Bu Siti kebetulan ini kan Mekari Flex itu adalah sebuah platform finansial ya Bu Siti. Jadi ada banyak produk. Jadi ada Flex Installment yang 2 bulan gaji. Kita juga mempunyai what we call Mekari Unwaged Access Bu Siti. Jadi Unwaged Access ini limitnya memang lebih kecil. Jadi usually cuma 50% dari gaji. Tapi up to-nya ada cap. Biasa cap-nya sekitar di 5 juta gitu Bu Siti. Jadi untuk produk Mekari Flex ini yang Unwaged Access itu bisa digunakan kapan saja gitu Bu Siti, untuk top up GoPay, top up e-wallet, bayar listrik, bayar token pulsa, postpaid, prepaid. Jadi ada juga itu Bu produk seperti itu. Jadi kalau memang Bu Siti berkenan, ini diaktifin langsung bisa akses dua-duanya. Oke, lalu untuk perhitungannya sama seperti tadi atau hanya dikenakan, maksudnya ada biaya adminnya atau seperti apa dan gimana? Ya, jadi tergantung sih Bu, digunakan untuk produk apa ya. Jadi kalau misalnya untuk pulsa kayak berapa ya? Saya lupa, kayak 2.000 atau berapa gitu. Jadi ada table-nya gitu Bu. Jadi sebelum mereka melakukan transaksi pasti kita akan kasih warning dulu nih, by the way this is the processing fee. Tapi lumayan minim Bu untuk biaya adminnya, untuk cover lebih ke arah transfer dananya sih Bu, untuk produk tersebut. Itu prosesnya hanya sekali klik aja dan bisa dilakukan dalam kapan aja ya. Artinya misalnya saya hari ini sudah pakai nih, walaupun memang plafonnya masih ada, terus saya pakai 2 hari berikutnya lagi, itu bisa ya dalam jangka waktu. Betul, standby. Jadi ini misalnya tadi ya platform Bu Siti dapat 2 juta buat unwaged. Jadi 2 juta itu bisa dipakai kapan aja, dan kalau yang
Unwage ini sifatnya instan sih Bu. Jadi tidak perlu tunggu 1x24 jam untuk transaksi menggunakan aksesnya atau persetujuannya itu langsung atau kita perlu pakai foto selfie lah atau mungkin menginput apa lagi lain gitu nggak ya langsung ya Enggak, seperti betul, kita transaksi e-wallet ya. Betul, kalau yang flex installment ini karena platformnya memang lebih besar kita butuh ya selfie, hanya butuh selfie lah dengan KTP. Tapi untuk yang Unwage Access ini secara instan, nggak perlu selfie lagi. Oke. Baik. Ya, mungkin ntar salah satu dari tim saya bisa diskusi dengan Bu Siti kali ya, Bu. Oke, siap. Baik. Oke, terima kasih Ko Jensen. Nah, mungkin Bu Siti bisa juga ya Bu untuk disampaikan nih ketertarikan atau kebutuhannya terkait Mekari Flex ataupun Mekari Flex Installment melalui feedback form kami ya Bu. Nanti dari sana, dari tim Mekari Flex akan coba menghubungi Bu Siti lebih lanjut untuk diskusi. Oke, terima kasih ya Bu Siti. Oke. Nah, teman-teman, jadi saat ini aku masih kasih kesempatan kepada 2 orang penanya lagi ya, yang ingin raise hand dan juga langsung bertanya ke kedua speaker kita terkait topik hari ini, yaitu Employee Financial Wellness dan juga Mekari Flex Installment. Sebelumnya aku juga ingin mengingatkan bagi teman-teman, mohon untuk menyampaikan feedback-nya terkait dengan webinar hari ini, karena nantinya untuk sertifikat, materi, dan rekaman webinar akan kita kirim ke alamat email yang sudah didaftarkan di feedback form. Nah, mohon dipastikan teman-teman sudah mengisikan pada feedback form yang betul ya, yaitu di bit.ly/thr101-fb51. Jadi sesuai dengan series webinar hari ini, yaitu webinar Talenta series 51. Oke, kita coba next. Ini ada dari Bapak Ibu Nurmasyidah. Aku akan coba allow to talk dulu. Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu Nurmasyidah. Bisa dinyalakan mikrofonnya? Ya, selamat sore, Mbak. Oke, sore Ibu. Boleh perkenalan dulu dari company apa dan domisili di mana nih, Ibu? Ya, saya dengan Ibu Nurmasyidah dari Yayasan Purnomo Yustiantoro. Saat ini berdomisili di Jakarta Selatan. Oke. Ya. Oke, untuk pertanyaannya boleh Bu disampaikan? Ya, saya ingin menanyakan Mbak, untuk proses peminjaman itu, ini bagaimana caranya, terus ada syarat-syarat apa yang harus kami lengkapi untuk permohonan peminjaman tersebut. Itu aja Mbak yang kami sampaikan. Terima kasih. Berarti lebih kepada mungkin apa yang harus dipersiapkan untuk bisa menggunakan Mekari Flex Installment ini ya, Bu Nurmasyidah. Oke, kali ini bisa dibantu jawab lagi oleh Ko Jensen. Silakan Ko. Sorry, Manisa, bisa diulang pertanyaan tadi agak keputus. Oke, jadi pertanyaannya adalah apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk bisa menggunakan Mekari Flex Installment ini? Gitu. Baik, Bu Nur. Jadi dari company sendiri tidak ada ya. Jadi kalau dari segi HR atau owner dari company itu tinggal message kita bilang oke, langsung jalan. Gitu. Tapi dari segi karyawan itu butuh selfie dengan KTP, Bu Nur. Jadi foto KTP-nya dan juga foto selfie-nya. Itu doang sih, Bu Nur. Oke. Terima kasih Ko Jensen. Dari Bu Nur, apakah sudah terjawab dan mungkin ada pertanyaan lanjutan? Ya, mungkin bisa saya minta kontak personnya Mbak, seandainya kami membutuhkan untuk pinjaman tersebut gitu. Oke. Mungkin nanti dari tim Mekari Flex juga akan bantu hubungi Ibu lebih lanjut, atau mungkin dari Ibu jika ada kebutuhan lainnya juga ya, silakan bisa sampaikan di feedback form juga ya Bu, karena nanti dari sana kita bisa untuk menghubungi Bu Nur lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, terima kasih ya Bu Nur untuk pertanyaannya. Semoga mungkin teman-teman yang lain yang juga mempunyai pertanyaan sama juga. Oke, teman-teman, saat ini kita sudah menjawab ya, sudah memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya langsung secara raise hand. Ini adalah kesempatan terakhir nih teman-teman sebelum kita menutup webinar pada hari ini. Jika teman-teman masih ada yang ingin bertanya, silakan boleh klik fitur raise hand-nya dan nanti aku akan allow teman-teman untuk bisa menggunakan mikrofon. Mungkin aku akan coba hitung lagi ya. Dalam hitungan ketiga, silakan. 1, 2, 3. Silakan teman-teman jika masih ada yang ingin bertanya. Oke, sudah cukup ya teman-teman. Saat ini kalau misalkan di tab Q&A, kita juga sudah berhasil menjawab seluruh pertanyaan. Oke.
Jadi sepertinya teman-teman sudah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya pertanyaan lanjutan. Nah, mungkin sampai di sini webinar kita sebelumnya. Mungkin aku ingin saya thank you dulu ya untuk Ko Jensen dan juga Mbak Bena sudah sharing nih terkait dengan employee financial wellness. Dan juga tadi dari Ko Jensen juga sudah menjelaskan terkait Mekaari Flex Installment. Oke, nah mungkin sebelumnya aku ingin meminta nih closing statement lah ya dari Mbak Bena dan juga Ko Jensen terkait topik pada hari ini. Mungkin dari Mbak Bena adalah apa sih yang harus diperhatikan untuk teman-teman HR dalam menyusun employee financial wellness, dan mungkin nanti dari Ko Jensen juga bisa disampaikan kenapa ya harus Mekaari Flex Installment gitu. Apa sih yang bisa ditawarkan dari Mekaari Flex Installment? Oke, boleh dimulai dari Mbak Bena dulu ya, silakan. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Nah, mungkin untuk teman-teman semua, Bapak Ibu di sini yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah coba kenali terlebih dahulu karakter dari karyawan masing-masing seperti apa, kemudian dari sisi perusahaan finansialnya seperti apa, dan coba lihat yang paling dekat dengan sekeliling gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah yang jauh-jauh dulu, nggak usah yang terlalu mahal kalau memang belum ada budgetnya gitu ya. Tapi kalau misalkan sudah ada budgetnya ya boleh aja gitu, nggak ada yang melarang gitu. Dan mungkin salah satu yang bisa diterapkan juga adalah tadi yang disampaikan dari Ko Jensen, itu juga sangat menarik buat para perusahaan karena selama ini juga agak sulit ya untuk menentukan gimana sih cara yang ngasih pinjam ke karyawan dan lain sebagainya. Mungkin ini jadi salah satu win-win solution yang bisa diterapkan juga nih ke perusahaan Bapak Ibu semuanya gitu. Tapi yang paling penting adalah intinya lihat dulu ke sekeliling apa yang paling dibutuhkan dari si karyawan ini sendiri gitu. Oke, dari aku sih cukup. Silakan Mbak Nisa lanjutkan. Oke, thank you Mbak Bena. Oke, boleh nih sekarang dari Ko Jensen gimana nih Ko? Silakan disampaikan kok. Iya, terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Jadi betul kata Mbak Bena tadi ya, memang tidak harus mulai dengan mahal-mahal gitu loh keywordnya. Jadi memang salah satu langkah pertama mungkin teman-teman bisa lakukan itu untuk mungkin yang menggunakan Mekaari Flex gitu, karena memang dari segi pendanaan maupun dari segi cost itu kan gratis ya bisa dibilang untuk para HR. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu pertimbangan lah untuk teman-teman yang ingin memberikan sebuah financial wellness benefit pada para karyawan. Saya dari itu dulu deh, Bapak. Thank you. Oke, thank you Ko Jensen. Oke, sekali lagi thank you ya Ko Jensen dan juga Mbak Bena sudah sharing di webinar Talenta pada hari ini. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu di event-event berikutnya ya Ko Jensen dan juga Mbak Bena. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke teman-teman, jadi saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Aku juga ingin menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berdiskusi juga ya dengan para speaker kita hingga hari ini, hingga saat ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dari Mbak Bena ataupun dari Ko Jensen itu bisa teman-teman implementasikan juga ya di perusahaan masing-masing. Nah, sebelum kita menutup, aku akan menyampaikan beberapa informasi. Jadi terkait saat ini di Talenta sudah ada grup komunitas. Jadi jika teman-teman di sini yang sudah menggunakan Mekaari Talenta, teman-teman bisa banget untuk join di grup komunitas kita dan nantinya bisa saling sharing info ya terkait dengan HR dan juga info-info lainnya seperti Talenta Update. Nah, silakan teman-teman sampaikan ketertarikannya di link bit.ly/thr101-fd51. Boleh di next? Oke, yang berikutnya adalah terkait dengan feedback ya teman-teman. Sekali lagi, aku berharap teman-teman bisa memberikan feedbacknya terkait webinar hari ini, supaya webinar Talenta semakin baik ke depannya. Nah, selain itu teman-teman juga bisa nih untuk mendapatkan e-sertifikat rekaman webinar beserta materinya dengan mengisikan alamat email yang benar pada feedback form kami, yaitu di bit.ly/thr101-fd51. Pastikan teman-teman mengisikan pada feedback yang betul ya, yaitu sesuai dengan series kita hari ini, yaitu webinar Talenta 51. Boleh di next? Oke, mungkin aku juga ingin menginfokan jika teman-teman tadi masih ada yang tertarik ya untuk diskusi lebih lanjut seputar Mekaari Flex Installment, teman-teman juga bisa langsung sampaikan ketertarikannya di feedback form kami. Nantinya dari tim Mekaari Flex akan menghubungi lebih lanjut lagi. Oke, teman-teman, jadi sekian untuk webinar kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan kebersamaannya. Semoga kita bisa bertemu di event Talenta berikutnya. Sehat selalu teman-teman semua dan
Mohon maaf untuk segala kekurangan. Aku pamit undur diri. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Terima kasih.